kita dengarkan hadis yang indah. Hadis yang disampaikan dalam satu riwayat Imam Hakim yang disetujui oleh Imam Ad-Dahabi. Kita menjumpai ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam satu riwayat, Innallaha idza ahabba 'abdan asalahu. Qalu wa ma asalahu ya Rasulullah? Qala yuwaffiqu lahu amalan salihan hatta idza baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu wa man haulahu. Nabi itu kemudian menyampaikan kepada kita tentang satu hadis penuh makna. Ketika kita memandang garis ajal yang pasti kita akan injak garis ajal itu ketika ajal kita telah tiba. Nabi mengatakan Allah itu kalau senang, Allah itu kalau cinta sama manusia, maka Allah itu akan memberikan kepada manusia yang Allah cintai, kepada manusia yang Allah ridhoi. Bagaimana manusia itu akan diberikan oleh Allah, yaitu pemanis. Mereka akan diberikan pemanis. Para sahabat ketika mendengar sabda Nabi bahwasanya orang yang Allah cintai, orang yang Allah ridhoi akan diberikan pemanis. Mereka bertanya, wa ma'asalahu ya Rasulullah? Apa itu pemanisnya yang Allah berikan kepada orang yang Allah cintai? Ketika orang yang Allah ridhoi, yang Allah cintai akan diberikan pemanis ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian menjawab, yuwaffiqu lahu amalan salihan hatta idza baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu wa man haulahu. Artinya pemanis itu adalah apabila ada orang yang Allah cintai, kemudian dia mendekati garis ajal, maka sebelum dia mendekati garis ajal dan sebelum dia menginjak garis ajalnya, garis finishnya dalam kehidupan, yuwaffiqu lahu amalan salihan. Allah akan sibukkan dulu dia untuk melakukan amal salih. Yang asalnya jalan, dibuat duduk membaca Quran. Yang asalnya kemudian masih di jalan, dijadikan sampai lalu dia khutbah. Yang asalnya kemudian dia sering kemana-mana, dijadikan dia umrah, dia pergi ke Mekah dan berada di Masjidil Haram. Ketika orang-orang itu sudah di Masjidil Haram, ketika orang itu sudah membaca Al-Quran, ketika orang itu sudah naik mimbar, ketika dia sedang khutbah, ketika orang itu sudah menyampaikan ilmu, lalu dia berdiri di atas ketaatan yang sedang mereka kerjakan ketika Allah yang membimbing mereka untuk melakukan ketaatan itu, pada saat itulah, kata Nabi, Allah nyuruh malaikat maut, Allah nyuruh malaikat pencabut nyawa, cabutlah nyawa mereka dalam kondisi-kondisi yang aku arahkan mereka ketika saat ini mereka sedang melakukan. Yang membaca Al-Quran, dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa. Yang sedang berada di Masjidil Haram, Allah cabut nyawanya ketika dia sedang sujud ataupun sedang tawaf di Masjidil Haram atau sedang melaksanakan umroh. Yang sedang khutbah, Allah cabut nyawanya ketika sedang khutbah. Yang sedang di majelis ilmu, dia kemudian dicabut nyawanya. Atau mungkin dia sedang ngaji, sedang habis bertanya, maka pada saat habis bertanya, dia dicabut nyawanya oleh Allah. Dan itulah yang kemudian menjadi pemanis. Pemanisnya apa ya Rasulullah? Orang-orang, keluarganya, circle-nya, sahabatnya akan mengenang bagaimana cara kepergiannya yang betul-betul manis ketika dia diwafatkan dalam kondisi beribadah kepada Allah, sampai orang menjadikan pembicaraan itu menjadi buah bibir yang manis, menyampaikan kisahnya dan tidak pernah putus kisah-kisah itu. Sampai kemudian kita jumpai namanya seakan-akan masih hidup walaupun dia telah meninggal dunia. Karena aroma wangi bagaimana dia ketika diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah perhatian kita, ya. Terutama kita-kita yang sudah melewati angka 40, angka 50, angka 60, di mana kita paham 40 itu kata para ulama berarti angka 40 itu berarti lonceng yang pertama kematian sudah diperdengarkan kepada kita. Teng, angka 40. Kalau kita sudah melewati angka 50, berarti lonceng yang kedua, kematian itu sudah diperdengarkan kepada kita. Tueng, tueng. Kalau angka 50, kita lewati umur kita, berarti kita sudah diperdengarkan lonceng kematian yang ketiga. Tueng, tueng, tueng. Ya. Kalau sudah 60. Dan kata para ulama, sedikit yang mampu mendengarkan lonceng yang keempat, yaitu adalah ketika melewati angka 70, karena takaran umur umatnya Nabi antara 60 dan 70. Maka inilah yang kemudian menjadi perkara yang penting. Inilah perkara yang menunjukkan bagaimana sih kecerdasan kita. Karena sesungguhnya, husnul khatimah tidak bisa dibeli.
Husnul khatimah tidak bisa direncanakan dengan rencana-rencana kita. Saya pengennya nanti pas dini tiba-tiba mati. Tidak bisa. Bukankah kita ngelihat ada saudara kita pas haji umroh meninggal dunia? Sebagaimana saya pernah membimbing umroh, ada salah satu jamaah saya meninggal dunia ketika beliau baru sampai di kota Mekah, beliau meninggal dunia. Sampai akhirnya beliau dikuburkan di Ma'la. Kemudian ada saudara kita baru membaca Al-Quran, kemudian diwafatkan oleh Allah. Ada saudara kita yang sedang sholat, ketika sujud dicabut nyawanya oleh malaikat maut dalam kondisi dia sedang bersujud. Sebagaimana kisah wali kota di Jawa Barat, sedang sholat pada hari Jumat di tempat yang terbaik di masjidnya Allah, beliau diwafatkan oleh Allah. Maka semua itu merupakan sebuah impian dan merupakan sebuah cita-cita dalam kehidupan kita. Cita-cita orang mukmin itu sederhana. Puncak tertinggi dari pencapaian dan karir seorang manusia di atas muka bumi, kalau konteksnya berbicara tentang iman dan hari akhir, adalah bagaimana ketika seseorang itu diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Orang kalau sudah husnul khatimah, berarti dia dijaga dari adab kubur. Orang kalau sudah dijaga dari adab kubur, maka kebaikan pengadilan akhiratnya itu akan terlihat bagaimana kemudahan dia ketika di dalam kuburnya sudah terjaga oleh adab kubur. Makanya kan kita melihat bagaimana kisah seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika ada orang yang berkata kepada beliau, "Wahai Utsman, kalau diingatkan kepada dirimu tentang surga dan neraka, belum tentu kamu menangis. Tapi setiap kami menjumpai engkau di pinggir kuburan, selalu kami menjumpai kamu itu menangis. Dan begitu deras air matamu ketika kamu duduk di samping kuburan." Maka sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Fa innal qabra manzilatun min manazilil akhirah, faman naja fama ba'dahu aisar, fa illam yanju fama ba'dahu asyad." Maka kemudian akhirnya Utsman bin Affan lalu berkata kepada orang itu, sesungguhnya kuburan itu merupakan terminal pertama di antara banyak terminal-terminal yang akan dilewati manusia dalam perjalanan setelah kehidupan, setelah kematian. Terminal pertamanya itu kuburan. Siapapun yang selamat dari adab kubur, lalu mendapatkan kenikmatan kubur, bagaimana kuburannya dilapangkan, diberikan cahaya, tidak ada yang menyempit, diberikan dia teman yang menyenangkan sampai hari kiamat, diberikan jatah istirahat dan tidur sampai nanti hari kiamat didatangkan oleh Allah dan terasa waktunya begitu cepat. Maka siapapun yang selamat dari adab kubur dengan mendapatkan semua fasilitas itu, maka urusannya pada terminal-terminal berikutnya akan gampang. Kalau dari terminal awal dia sudah dijaga dari adab kubur, urusannya ketika bangun dari kuburan, urusannya ketika dia dikumpulkan di padang akhirat, bagaimana dihisab itu menjadi lebih mudah kalau dari yang pertama itu sudah dimudahkan. Tapi siapapun yang dia tidak selamat dari adab kubur, maka urusan terminal-terminal berikutnya yang akan dia lewati akan menjadi lebih sulit dan menjadi lebih susah kalau terminal pertama saja dia belum selamat. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, husnul khotimah itu sebuah cita-cita. Puncak karir orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah bagaimana dia mendapatkan husnul khotimah. Puncak tertinggi pencapaian dan puncak keinginan tertinggi seorang yang beriman kepada Allah itu bagaimana kita mendapatkan husnul khatimah. Dan ini merupakan perkara yang harusnya terus hidup di hati kita dan harus kita betul-betul letakkan di depan mata kita supaya tidak ada yang paling kita inginkan kecuali kematian husnul khatimah. Karena apapun harta, apapun karir, apapun status yang telah kita capai setinggi mungkin sampai membuat orang berdecak kagum dengan pencapaian yang telah kita peroleh. Tapi ketika ujung dari kehidupan kita, naudzubillahi min dzalik, adalah kehidupan yang buruk, maka semua itu tidak ada artinya. Karena semua itu akan hilang seiring dengan musibah alam, seiring dengan waktu yang terus berputar, dan seiring dengan kiamat yang datang. Tapi siapapun yang mendapatkan husnul khatimah, dia akan terus long lasting, terus akan ada, membersamai, memberi kebahagiaan, memberi kelapangan dalam urusan di akhirat. Ketika seseorang itu memulai garis awal, garis startnya dalam kehidupan kematian itu dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.